agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik, terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. 10. Bahwa perlu ditegaskan kembali, sejak adanya pelaporan tindak pidana yang dilaporkan oleh saksi pelapor, saksi Rudiana, sebagaimana laporan polisi LP-953/B/8 Romawi /2016/JBR/CRB Cirebon Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana, pemohon sejak tahun 2016 hingga saat dilakukan penangkapan tidak pernah mendapatkan surat klarifikasi maupun surat pemanggilan sebagai saksi atau perkara dalam dugaan tindak pidana sebagaimana laporan polisi tersebut. Sehingga menurut pendapat pemohon, prosedur yang demikian itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, di antaranya diatur pada pasal 1 angka 2 KUHP yang berbunyi, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, maka dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya terhadap pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka, baru kemudian termohon mencari bukti-bukti dengan cara mendatangi rumah pemohon pada tanggal 22 Mei 2024 tanpa membawa surat perintah penggeledahan dan ketetapan dari pengadilan. Selanjutnya termohon kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil 2 lembar ijazah asli SD dan SMP atas nama Peggy Setiawan, 2 lembar fotokopi kartu keluarga nomor 3209 1404 050900, 1 lembar fotokopi biodata penduduk atas nama Ibu Kartini, 2 lembar fotokopi ijazah dan hasil ujian nasional SMP atas nama Peggy Setiawan, 1 lembar fotokopi surat keterangan pembuatan KTP atas nama Peggy Setiawan, 1 lembar surat pemberitahuan kelulusan SMP atas nama Peggy Setiawan, 4 lembar foto, 1 fotokopi KTP atas nama Luciana, 1 fotokopi kartu ujian atas nama Peggy Setiawan, 2 lembar STNK roda 2 Nopol B3408 TFP dan B6247 TIK beserta 2 kunci kendaraan, 1 lembar asli surat kelahiran atas nama Peggy Setiawan, 1 kartu KIP atas nama Peggy Setiawan, 2 buku rapot asli SD dan SLTP atas nama Peggy Setiawan, foto dan 2 dus HP Infinix dan Samsung Galaxy A05, sehingga asumsi pemohon terhadap tindakan termohon adalah suatu bentuk penggeledahan yang melanggar hukum atau inkonstitusional karena termohon tidak menyerahkan surat perintah penggeledahan yang sah menurut hukum dan penetapan pengadilan, tidak berdasarkan prosedur atau tanpa izin pengadilan. Termohon mengambil menyita ijazah, KTP, STNK, foto dan lain-lain dengan tidak jelas dasar hukum pengambilan penyitaan tersebut. Apakah merupakan bentuk penyitaan atau justru yang dapat dikategorikan bentuk perampasan? Karena pihak keluarga hanya diberikan secari kertas, bukan surat berita acara penyitaan. Selanjutnya terbukti juga termohon baru memanggil para saksi untuk dimintai keterangan setelah pemohon dinyatakan sebagai tersangka. 11. Bahwa perlu diketahui pemohon secara nyata memiliki nama Peggy Setiawan sebagaimana tertera dalam kartu identitas pemohon yang dapat dibuktikan dengan KTP, ijazah dan dokumen pribadi lainnya, bukan atau tidak dijuluki alias Perong seperti yang ditetapkan oleh termohon dalam daftar pencarian orang DPO. 12. Bahwa kemudian pemohon ditangkap di Babakan Tarogong, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung atau di sekitar Bandung atas dasar surat penetapan daftar pencarian orang DPO yang dimiliki termohon nomor DPO /88
9 Romawi garis miring 2016 garis miring Ditreskrimum tanggal 15 September 2016 yang memuat nama diantaranya Peggy alias Peron. Namun faktanya bila dicocokkan dengan identitas pemohon sangat tidak cocok, sehingga pemohon beranggapan bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan termohon kepada pemohon adalah keliru dan sewenang-wenang. Hal ini melanggar hak asasi manusia, oleh karenanya juga melanggar KUHP, sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan termohon menangkap pemohon di Bandung itu adalah salah. Dengan demikian, maka permohonan pra peradilan ini haruslah dikabulkan dan dinyatakan pemohon haruslah dilepaskan dan dipulihkan nama baiknya. 13. Bahwa sebagaimana diketahui pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas pemohon sebagai saksi atau calon tersangka. Akan tetapi pemohon langsung dilakukan penangkapan dengan sebagai saksi oleh termohon, sehingga tidak dengan seimbang pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh termohon pada saat setelah dilakukan penangkapan dan ditetapkan sebagai tersangka, yakni pada tanggal 21 Mei 2024. 14. Bahwa termohon tidak memenuhi asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam KUHP. Dengan demikian tindakan termohon tersebut dikategorikan telah melanggar ketentuan pasal 183, pasal 21, pasal 27 KUHP. Artinya cacat prosedur dalam penangkapan pemohon sebagai tersangka, atau dapat diartikan juga bahwa termohon telah berbuat sewenang-wenang dan melanggar aturan undang-undang dalam penetapan pemohon sebagai tersangka. 15. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis miring PUU strip 12 Romawi garis miring 2014, frasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti sesuai pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh termohon kepada pemohon dikarenakan putusan MK bersifat final dan mengikat serta berlaku asas res judicata. Putusan hakim harus dianggap benar serta putusan MK bersifat erga omnes, berlaku umum, maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh termohon, dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. 16. Bahwa menurut Edi